Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dimudahkan, segala urusan kita mendapatkan solusi, kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Dan kita semua selalu ditakdirkan menjadi orang yang selalu selamat dan beruntung dimanapun dan kapanpun kita berada. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan tesis yang membahas tentang gugurnya nasab Ba'alawi dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanggapi serius oleh kaum Ba'alawi sendiri, dan bahkan salah satu di antara kaum Ba'alawi siap untuk bermubahalah, yaitu sumpah dengan cara laknat. Melihat hal seperti ini teman-teman, sebetulnya kurang nyambung. Mengapa demikian? Karena sumpah itu dilakukan di pengadilan pada saat antara mudda'i sang pendakwa dan mudda'a alaih yang didakwa itu sama-sama bersikukuh, memiliki hujjah, memiliki bukti, dan saling mengklaim atas kebenarannya. Nah, sedangkan kasus nasab Ba'alawi yang diteliti kemudian gugur, ini adalah bukan kasus persengketaan, melainkan ini hasil karya ilmiah. Maka jika diadu dengan sumpah, maka sama sekali tidak nyambung, tidak connect. Memang dalam pengadilan Islam, ending atau akhir dari sebuah keputusan setelah antara pendakwa dan yang terdakwa sama-sama mengklaim kebenarannya dan sama-sama memiliki bukti yang kuat, maka ditutup dengan sumpah. Namun, sumpah mubahalah ini bukan bagian dari sumpah yang biasa dijalankan di pengadilan, karena memang faktanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah menjalankan yang namanya sumpah mubahalah, walaupun disinggung di dalam Al-Quran, namun praktiknya ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, dalam buku-buku fikih kita tidak pernah membahas yang namanya sumpah mubahalah. Mungkin yang dibahas diantaranya adalah ya sumpah-sumpah yang populer di masyarakat dan memang sudah dilakukan, disaksikan di hadapan hakim di pengadilan agama. Saudaraku sekalian, mengenai sengketa nasab Ba'alawi ini, sebetulnya bukan sengketa, karena ini hasil karya ilmiah. Maka karya ilmiah sebetulnya harus diadu dengan karya ilmiah, dengan hujjah atau bukti yang lain, bukan dengan cara sumpah. Sekarang kita lihat seperti apa sih pengertian mubahalah itu, supaya kita tidak salah paham. Mubahalah diambil dari kata bahlah atau buhlah yang memiliki makna yaitu kutukan atau laknat. Ini pengertian dari sisi bahasa. Nah, sedangkan pengertian mubahalah dari sisi istilah, sebenarnya sumpah mubahalah ini tidak ada, karena memang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jika kita lihat dan merujuk pada salah satu kitab Mu'jam, yaitu kitab Lisanul Arab, Ibnu Munzir menjelaskan bahwa mubahalah adalah berkumpulnya suatu kaum terhadap perkara yang diperselisihkan. Lalu masing-masing dari mereka mengucapkan semoga laknat Allah Subhanahu wa ta'ala atas pihak yang zalim di antara kita. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menjelaskan hakikat Nabi Isa alaihi salam tetap menolak ajaran Rasulullah dan mengakui bahwa Nabi Isa adalah ibnullah. Nabi Isa adalah anak Tuhan. Rasulullah sudah menyampaikan hujjah, menyampaikan dalil, menyampaikan bukti bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah dan Nabi Allah bukanlah anak Tuhan. Sedangkan Nasrani Najron
tetap bersikukuh untuk menolak ajaran Rasulullah, maka Rasul mengajak untuk bermubahalah. Pada saat itu beliau mengajak Hasan, Husain, dan Fatimah. Karena praktik ini dilakukan bisa sendirian maupun berjamaah, yaitu membawa anak, istri, dan keluarganya atau cucunya. Dan taruhannya berat, teman-teman. Oleh karena itu, mubahalah ini tidak sembarangan digunakan. Nah, akhir-akhir ini banyak beberapa orang ingin melakukan mubahalah yang mana praktiknya sendiri belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ironis. Saudaraku sekalian, dalam fikih mazhab, mubahalah ini tidak masuk dalam jenis-jenis sumpah yang berlaku. Misalnya kalau kita merujuk pada kitab Turos, di antara sumpah-sumpah tersebut ada yang namanya sumpah zihar, kemudian sumpah wala, sumpah li'an, dan sejenisnya. Namun, sumpah mubahalah ini tidak pernah dibahas di dalam kitab-kitab fikih, karena memang praktiknya belum pernah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebetulnya yang dijadikan landasan mubahalah ini tiada lain dan tiada bukan dalil dari Al-Quranul Karim, yaitu yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 61 yang menjelaskan tentang penolakan Nasrani Najron tentang paparan Rasulullah bahwa Nabi Isa alaihissalam bukanlah Tuhan. Hanya itu, dan belum pernah dilakukan oleh orang-orang setelah itu. Di Indonesia, khususnya di Jawa, praktik sumpah mubahalah ini biasa dikenal dengan istilah sumpah pocong, karena praktiknya sama dengan sumpah mubahalah, yaitu antara yang mendakwa dan yang didakwa sama-sama bersumpah dan melontarkan laknat atau kutukan. Misalkan, saya benar, jika ucapan saya ini salah, maka saya akan sengsara dan saya akan mati mengenaskan atau membawa keluarga. Saya dan anak istri saya akan mendapatkan laknat dari Allah. Misalkan seperti itu. Nah, di Indonesia ini biasa dikenal dengan istilah sumpah pocong. Namun ini tidak disarankan, teman-teman, karena ini berbahaya. Kenapa? Karena laknat itu merupakan kalimat negatif, ketika dilontarkan akan memiliki dampak yang negatif juga, baik kepada orang yang melontarkan maupun kepada orang yang didakwa, sehingga sama-sama berbahaya. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa sesama muslim kita memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak sembarangan kita melontarkan doa buruk bagi saudara-saudara kita yang seiman. Kasus yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan yang kita alami saat ini. Rasulullah berdebat dengan non-muslim, yaitu kaum Nasrani Najron, yang memiliki latar belakang akidah berbeda. Sedangkan kita memiliki akidah yang sama. Oleh karena itu, kita harus mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi, "Waman la'ana mu'minan fahuwa kaqatlihi, wa man qadhafa mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlihi." Yang artinya, barang siapa yang melaknat orang mukmin lain, maka dia seperti membunuhnya. Dan barang siapa yang menuduh mukmin lain dengan kufur, orang mukmin tapi dituduh melakukan kekufuran, maka sama halnya dia membunuhnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Di sini bisa kita simpulkan, teman-teman, janganlah sembarangan menggunakan sumpah mubahalah ini untuk setiap kasus, karena tidak semua kasus bisa kita selesaikan dengan sumpah mubahalah. Nah, akan kita paparkan syarat-syarat jika seseorang itu terpaksa harus melakukan mubahalah. Kira-kira apa syaratnya? Nah, dalam hal ini kita berkaitan dengan pro kontra masalah nasab ba'alawi. Yang pertama, ketika seseorang ingin bermubahalah, maka dia harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak menuruti hawa nafsu, tidak menuruti emosi. Nah, kira-kira dalam kasus Ba'alawi ini sudah terpenuhi ataukah belum di antara kedua belah pihak? Nah, ini dikembalikan pada pelakunya, antara mudda'i dan mudda'a alaih, antara pendakwa dan yang didakwa. Kemudian yang kedua, syarat bisa melakukan mubahalah, yaitu memiliki ilmu yang mumpuni dari kedua belah pihak. Mengapa demikian? Karena berdebat dengan orang yang bodoh, dengan orang yang tidak memiliki ilmu, sama halnya menyanyiakan tenaga dan waktu, dan ketika dilanjutkan justru akan mendatangkan mudarat atau mafsadah. Karena nggak nyambung, orang yang tidak memiliki ilmu ketika berdebat hanya debat kusir, debat yang tidak berkualitas, tidak memiliki dalil dan tidak memiliki landasan. Maka ketika lawan itu orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan sumpah mubahalah. Yang ketiga, orang yang mengajak mubahalah atau yang menantang mubahalah adalah orang yang solih dan bertakwa. Nah, kira-kira dalam kasus nasab Ba'alawi ini memenuhi syarat ataukah belum? Yang mengajak ini adalah orang yang takwa. Kira-kira memenuhi syarat sebagai orang yang takwa dan solih ataukah belum? Nah, ini dikembalikan pada sang penantang. Kemudian yang keempat, syarat supaya bisa bermubahalah dilakukan setelah menyampaikan hujjah atau bukti dari kebenaran yang diklaim. Misalkan di sini kasusnya nasab Ba'alawi. Nah, pihak Ba'alawi ingin bermubahalah, maka sebelumnya sudah memaparkan dalil-dalil dan bukti-bukti. Ini loh, bahwa nasab kita adalah benar. Buktinya A, B, C, D. Sebelum itu, maka tidak diperbolehkan melakukan mubahalah. Kemudian syarat yang kelima, supaya bisa bermubahalah, yaitu dilakukan pada perkara yang penting dalam Islam. Mengapa demikian? Ini diharapkan bisa membawa kemaslahatan amah, kemaslahatan yang bersifat umum, kemaslahatan yang bersifat universal. Dampaknya memiliki nilai positif bagi umat. Oleh karena itu, jika ini hanya kepentingan duniawi dan kepentingan kelompok atau kepentingan individu, maka sumpah mubahalah tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang keenam, supaya bisa bermubahalah, yaitu tidak boleh dilakukan untuk perkara yang bersifat ijtihadi. Ijtihadi itu sesuatu yang masih diperdebatkan di dalam Islam, bukan yang bersifat qat'i. Misalkan ada orang yang menentang sholat dalam Islam itu ada 5 waktu. Kemudian ada orang yang menentang. Maka di sini boleh mengajak mubahalah. Ayo kita bermubahalah. Siapa yang benar? Maka yang salah akan dikutuk oleh Allah. Boleh. Karena apa? Sesuatu yang bukan ijtihadi. Tidak butuh penelitian, tidak butuh pemikiran, tidak butuh kerja keras untuk mencapai kebenaran. Nah, sedangkan kasus nasab Ba'alawi ini bukanlah sesuatu yang qat'i, melainkan kasus-kasus ijtihadi. Bisa saja benar, bisa saja salah. Misalkan ada pendapat Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami yang berpendapat bahwa Ubaidillah ini bagian dari dzurriyyah Rasul. Ini sebetulnya harus juga dilengkapi dengan data-data yang kuat. Bukan hanya sebuah pendapat atau dzon. Sedangkan dzon ini adalah prasangka atau sebuah asumsi. Nah, sedangkan asumsi hanya berlaku dalam ranah-ranah ijtihadi. Oleh karena itu, jika kita berdebat di dalam urusan ijtihadi, maka tidak diperbolehkan bermubahalah atau sumpah mubahalah. Lalu kesimpulannya seperti apa, teman-teman? Dalam kasus polemik nasab Ba'alawi ini, mubahalah bukanlah jawaban yang tepat. Mengapa demikian? Karena yang dipermasalahkan adalah karya ilmiah, bukan sesuatu yang fundamental dalam ajaran agama. Oleh karena itu, apa saran dari saya?
ya silahkan ditinggalkan. Alangkah baiknya tidak dilakukan. Kalau toh benar Bang Alawi ini masih dzurriyyah Rasul, masih keturunan Rasul, juga tidak memiliki dampak positif bagi agama Islam. Ketika Bang Alawi ini tidak lagi dianggap sebagai dzurriyyah Rasul, juga tidak mengurangi apapun di dalam Islam. Karena pada saat kita beragama dan belajar ilmu, nasab kita letakkan, nasab tidak lagi dibutuhkan. Jadi dalam Islam tidak boleh bermubahalah atau sumpah melaknat lawannya. Khususnya kasus polemik nasab Bang Alawi ini tidak diperbolehkan di dalam Islam untuk menggunakan sumpah mubahalah sebagai jawaban. Nah, teman-teman yang mau diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.